Selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bergabung kembali hari ini beribadah online GPKS Kelapa Gading hari Minggu 31 Mei 2020. Mari saudara, kita persiapkan hati kita memulai ibadah dengan hati yang terbuka untuk Tuhan. Tanggalkan beban hati dan mari kita masuk ke dalam hadiratnya dengan pujian. 1 Tesalonika 5 ayat 16-18 berkata, bersukacitalah senantiasa, tetaplah bersukacita, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan ingin kita datang kepadanya dengan hati yang bersukacita dan ucapan syukur. Apapun masalah kita mau lupakan sejenak dan hanya fokus kepada momen ini. Mari kita fokus dalam mengingat-ingat kebaikan dan kasih setianya. Mari kita nyanyikan, For the Lord is good and His mercies endureth forever.
Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang hidup, yang layak terima segala pujian dan hormat, kami bersyukur Tuhan masih pelihara kami sampai pada hari ini, dan bahwa masih ada hal-hal yang membuat kami dapat bersyukur, sehingga kami bisa menikmati ibadah hari ini bersama keluarga kami. Pada saat masa yang sulit ini, kami minta ampun Tuhan, bila ada perbuatan dosa yang tidak berkenan di hati-Mu. Kembali bicara kepada kami dan tuntun kami ya Tuhan ke jalan yang benar. Buka mata rohani kami supaya kami boleh terus memandang Engkau sebagai batu karang keselamatan dan pengharapan. Kami serahkan Tuhan waktu ibadah ini bagi Roh-Mu yang bekerja dalam hati dan pikiran kami. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Hanya dalam nama-Mu yang ditinggikan dan dimuliakan di muka bumi ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mazmur 50 ayat 14-15, Nabi Asaf berkata, persembahkanlah syukur sebagai korban bagi Allah dan bayaran nazar-Mu kepada Yang Maha Tinggi. Berseru kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan Engkau dan Engkau akan memuliakan aku. Sebagai umat Tuhan yang sudah ditebus, dijadikan seorang anak dan sahabat, kita tidak lupa membawa korban pujian, nyanyian syukur kepadanya. Karena bukan hanya Dia yang layak terima segala pujian dan kemuliaan, namun segala pujian syukur itu akan mengangkat dan memulihkan hati dan pikiran jiwa kita. Di saat puji-pujian dan penyembahan inilah kita ditransformasi oleh Roh Tuhan, dipenuhi kuasa yang akan memampukan kita untuk melewati segala cobaan dan tantangan. Mari kita angkat pujian ini, I surrender all. All to Jesus. All to Jesus I surrender. All to Him I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily live. I surrender all. I surrender all. All to Thee, my blessed Savior. I surrender all. All to Jesus I surrender. Humbly at His feet I bow. Worldly pleasures all forsaken. Take me, Jesus, take me now. I surrender all. I surrender all. All to Thee, my blessed Savior. I surrender all.
dengan yang dijanjikan Yesus sesudah kenaikannya di surga. Menurut Alkitab, murid-murid Yesus berhasil menobatkan 3.000 jiwa pada hari itu. Dan hal inilah yang disebut dengan lahirnya gereja mula-mula dari Kisah Rasul 2. Sesaat sebelum kenaikan Yesus ke surga, jawabnya kepada murid-muridnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Tuhan menjanjikan turunnya Roh Kudus bagi kita sebagai seorang penolong yang akan memampukan kita menjadi saksi iman bagi orang di sekitar kita. Mari kita berdoa supaya Tuhan menjadikan hidup kita menjadi saluran berkat-Nya yang dimampukan untuk membagikan kasih karya penebusannya bagi mereka yang memerlukannya. Dan biar Tuhan memenuhi kita semua dengan urapan-Nya, supaya kita bertindak sesuai firman-Nya, sehingga nama Tuhan bisa dibesarkan dengan apapun yang kita lalui. Di masa COVID-19 ini, biar kita tetap boleh membuka diri untuk segala kesempatan yang Tuhan berikan menjadi berkat bagi orang lain. Asalkan kita bersedia, Tuhan bisa pakai kita. Dan kita boleh berdoa bagi orang lain. Kita berdoa untuk negeri kita. Bahkan untuk seluruh dunia ini sedang mengalami hal yang sama, bukan? Mari kita berdoa untuk pemulihan Indonesia, supaya wabah virus ini boleh cepat berlalu. Mari kita naikkan doa tentang pengampunan dan pemulihan di masa kegelapan ini, supaya Tuhan melakukan ini dengan cepat. Mari kita satukan hati kita di dalam doa dan pujian. Roh Allah yang hidup penuhi. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terdalam-Mu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menculihkan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terdalam-Mu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menculihkan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terdalam-Mu, memulihkan hati mereka yang terluka, menculihkan
Saat ini kami membutuhkan urapan dan dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Bab itulah kuncinya kehidupan kami dipulihkan, bangsa kami dipulihkan. Saat ini kami butuh kuasa Roh Kudus itu. Kami butuh kehadirannya. Kami butuh pemulihannya. Dengan demikian kami boleh kembali kepada Tuhan. Setiap kami dan umat ketebusan-Mu, kami boleh kembali kepada Tuhan. Ampunilah segala dosa kami dan layakkanlah kami kembali ya Allah. Sehingga di masa-masa ini setiap orang dan setiap umat-Mu boleh kembali kepada Tuhan. Pimpin sertai kami, terus kuatkan kami, dan pulihkan setiap iman dan kehidupan kami. Kami membutuhkan Engkau, kami membutuhkan kebenaran-Mu, kami juga membutuhkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami sekali lagi, di mana kami boleh memahami esensi daripada kehadiran Roh Kudus, sehingga membangkitkan setiap kami dan memulihkan setiap orang yang percaya. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan-Mu, dan berbicara kepada kami dengan sungguh-sungguh. Hati kami boleh terbuka dan hati kami boleh menerima, sehingga kami berubah menjadi umat-umat yang setia dan taat kepada-Mu. Dalam nama Yesus yang punya firman, berfirmanlah. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita membuka satu bagian dari firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Kita hanya membaca 4 ayat saja. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai yang keempat. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saya ulangi ayat yang keempat bagian A. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam seri khotbah kita minggu lalu, yaitu tentang turunnya Roh Kudus bagian pertama, kita sudah belajar tentang dua hal, yaitu dua hal penting, dua agenda Tuhan ketika Roh Kudus turun. Ketika Roh Kudus turun atau pada saat Roh Kudus turun, ada dua hal yang dikerjakan oleh Tuhan, atau ada dua agenda yang dilakukan oleh Tuhan. Yang pertama adalah Tuhan membaptis umatnya dengan Roh Kudus. Ya, istilah membaptis adalah Tuhan memasukkan umatnya ke dalam tubuh Kristus, menyatukan setiap orang percaya di dalam tubuh Kristus. Dan sejak itu lahirlah yang namanya gereja, dan muncullah yang namanya tubuh Kristus yang disebut gereja. Nah, saudara-saudara, peristiwa baptisan Roh Kudus ini hanya terjadi satu kali, tetapi berlaku ke belakang dan berlaku juga untuk ke depan. Ini sudah saya jelaskan minggu lalu. Jadi ketika seseorang percaya kepada Tuhan, maka waktu dia percaya itu dia sudah diikut sertakan dengan baptisan Roh Kudus 2000 tahun yang lalu. Nah, itu berlaku ke belakang juga berlaku ke depan. Dan begitu juga dengan seseorang yang mengalami pengampunan dosa ketika Yesus mati di kayu salib. Karena dua peristiwa ini ada memiliki satu persamaan, yaitu ketika seseorang percaya Tuhan, maka waktu dia percaya Tuhan, dosanya diampuni. Tapi peristiwa pengampunan dosa itu sudah diikut sertakan waktu di Bukit Golgota. Jadi kematian Kristus berkhasiat mengampuni dosa ke belakang dalam masa perjanjian lama, tetapi juga berkhasiat mengampuni dosa orang-orang yang akan percaya di masa yang akan datang. Nah, peristiwa kematian Kristus di kayu salib dan peristiwa dibaptis dengan Roh Kudus
ini paralel, memiliki satu relasi dan paralel yang sama. Sehingga kita nggak perlu lagi minta Roh Kudus membaptis kita bolak-balik begitu, karena sudah terjadi satu kali. Pada saat kau percaya, kau sudah dibaptis, dan peristiwa baptisan Roh Kudus itu sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Ini agenda pertama. Agenda kedua yang sudah kita pelajari kemarin, bahwa ketika turunnya Roh Kudus, maka Tuhan mensiarkan berita Injil itu ke seluruh dunia. Saudara-saudara, kita sudah belajar minggu lalu, ketika perayaan hari Pentakosta di Yerusalem, ada 15 bangsa yang datang berkumpul di Yerusalem. Semuanya berlatar belakang orang Yahudi, tapi mereka yang sudah berpuluh-puluh tahun terdiaspora ke seluruh dunia. Tapi ketika hari Pentakosta mereka datang ke Yerusalem untuk merayakannya. Dan pada waktu itulah Roh Kudus itu datang, diturunkan dan menjadi pengurapan kepada para murid, sehingga mereka berkata-kata dalam bahasa lain, khususnya ke dalam bahasa 15 bangsa itu. Sehingga satu bahasa Yahudi, para murid orang-orang Galilea ini diterjemahkan kepada 15 bahasa bangsa yang datang. Sehingga ketika Petrus khotbah, kita tahu dan firman Tuhan mengatakan bahwa ada 3.000 orang yang percaya, dan mereka mengerti Injil yang diberitakan oleh Petrus itu dalam bahasa mereka masing-masing. Saudara-saudara, sehingga ini disebut sebagai panen pertama dalam pemberitaan Injil, atau kadang disebut juga sebagai buah sulung dari pemberitaan Injil. Dan saudara-saudara, 3.000 orang inilah yang berasal dari 15 bangsa tadi, itu pada waktu kembali ke bangsa mereka masing-masing, ke tempat mereka masing-masing, mereka lah yang akhirnya kemudian menjadi pemberita-pemberita Injil yang membawa Injil ke seluruh penjuru dunia pada waktu itu. Sehingga sejak itu ada jutaan orang percaya, ada jutaan gereja berdiri sampai hari ini, dan ada jutaan pemberita-pemberita Injil sampai hari ini. Nah, ini sudah dua hal yang kita sudah lihat minggu yang lalu. Ketika Roh Kudus datang, dua agenda. Tuhan membaptis umatnya. Yang kedua, Tuhan mensiarkan berita Injil ke seluruh dunia. Nah, sekarang yang menjadi topik kita hari ini adalah ketika Roh Kudus turun, saudara-saudara, itu yang menjadi concern sebenarnya bukanlah ibadah, bukanlah doa puasa mereka, bukan juga bahasa-bahasa roh, tetapi PI, yaitu pemberitaan Injil. Sehingga ini menjadi satu hal yang sangat penting buat kita. Nah, berikut ini ada satu istilah yang baru yang muncul, yang berbeda dengan yang kita sudah lihat minggu lalu. Kalau minggu lalu ada istilah mereka dibaptis dengan Roh Kudus, sekarang adalah istilah mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Tadi ayat 4 itu mengatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Saudara, ini istilah yang berbeda dengan istilah yang dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, kedua istilah ini kalau dicermati di dalam Alkitab, itu memiliki perbedaan yang sangat tajam. Istilah dibaptis dengan Roh Kudus dengan dipenuhi dengan Roh Kudus itu dua istilah yang sangat berbeda di dalam firman Tuhan. Kita melihat perbedaannya paling enggak ada 4 hal. Yang pertama, dibaptis dengan Roh Kudus hanya terjadi satu kali seumur hidup. Sedangkan dipenuhi Roh Kudus itu harus terjadi terus-menerus setiap hari. Berbeda kan? Yang kedua, dibaptis Roh Kudus itu terjadi pada saat seseorang baru percaya. Tetapi ketika dipenuhi Roh Kudus itu terjadi ketika seseorang sudah percaya. Itu juga berbeda. Yang kedua, dibaptis Roh Kudus bertujuan untuk memindahkan status seseorang dari luar masuk ke dalam tubuh Kristus. Tetapi ketika dipenuhi Roh Kudus, maka seseorang itu dia sudah di dalam tubuh Kristus. Berbeda juga. Perbedaan yang keempat adalah dibaptis Roh Kudus itu bersifat tetap untuk selamanya. Tapi sedangkan dipenuhi Roh Kudus itu bersifat tidak tetap, ya, masih bisa jatuh bangun. Karena itu kita harus terus minta supaya kita dipenuhi Roh Kudus setiap hari. Nah, sekarang kita akan melihat dua ciri daripada orang yang dipenuhi Roh Kudus.
Kalau kita belajar bagian firman Tuhan ketika Roh Kudus itu turun di dalam bagian-bagian yang lain, maka kita akan menemukan dua ciri utama seseorang dipenuhi dengan Roh Kudus. Ada dua ciri utama. Yang pertama adalah mengasihi Tuhan. Ya, ketika seseorang dipenuhi dengan Roh Kudus, maka orang itu akan dipimpin oleh Roh itu untuk mencintai Tuhan, untuk mengasihi Tuhan. Ini jelas dalam Alkitab. Di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 38 saya baca buat kita. Jawab Yesus kepada mereka, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ini jelas sekali dalam Alkitab. Nah, yang disebut dengan mengasihi Tuhan Allahmu di sini sebenarnya itu mengacu kepada pribadi Kristus. Ya, dan ini ada dua. Firman yang menjadi manusia, yaitu Yesus yang berpribadi atau firman yang hidup, sama firman yang tertulis, itu adalah Alkitab. Jadi ketika kita disebut mengasihi Allah, maka kita mengasihi firman yang hidup, yaitu Yesus yang jadi manusia. Yang kedua, kita mesti mengasihi firman yang tertulis, yaitu Alkitab. Dua ini adalah ciri di mana seseorang dipenuhi Roh Kudus, maka Roh Kudus pasti akan menuntun dia untuk mencintai Kristus secara pribadi dan mencintai firman-Nya yang tertulis. Ini jelas saudara-saudara. Karena di dalam Yohanes 14 ayat 23 sampai 24, Yohanes 14 ayat 23 sampai 24 berkata begini. Jawab Yesus, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Ayat 24. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Jadi jika seseorang dipenuhi Roh Kudus, atau ketika seseorang dipenuhi Roh Kudus, maka orang itu akan dipimpin untuk mencintai Kristus yang hidup, yaitu Kristus yang menjelma menjadi manusia. Maka dia berkata, mengasihi aku. Dan yang kedua, Roh Kudus akan membawa kita juga mencintai firman yang tertulis, yaitu Alkitab. Makanya Yesus bilang, menuruti firman-Ku. Saudara-saudara, ini memiliki korelasi yang luar biasa, dan dua hal ini nggak bisa dipisahkan. Jika seseorang mencintai Kristus, maka ia juga pasti mengasihi dan mencintai firman yang tertulis. Dan jika seseorang mengasihi firman yang tertulis, mestinya dia juga mengasihi Kristus yang hidup, yaitu firman yang berpribadi. Jadi kalau kita mau tahu seseorang itu dipenuhi Roh Kudus atau tidak, lihat saja dengan dua hal ini. Dia cinta kepada pribadi Kristus sebagai juru selamat atau tidak. Yang kedua, dia cinta kepada firman Tuhan yang tertulis, itu Alkitab. Saudara-saudara, kalau ada orang yang berkata dia cinta kepada Kristus saja, tapi dia tidak mencintai firman Tuhan yang tertulis, itu omong kosong. Pasti bukan dipenuhi Roh Kudus. Atau sebaliknya, dia mengatakan aku mencintai firman, aku suka dengan firman Tuhan, tapi dia tidak percaya kepada Kristus yang firman yang hidup, maka itu juga pasti bukan dipenuhi Roh Kudus. Ketika seseorang dipenuhi Roh Kudus, maka dua-duanya mencintai pribadi Kristus, mencintai firman yang tertulis. Saudara, sama kayak orang pacaran. Orang kalau pacaran, kita paling sayang dengan pacar kita nggak cuma pribadinya, betul tidak? Waktu kita lagi pacaran, wah saya sayang sama si pacar yang dirinya orang yang kita pacarin itu. Tapi biasanya kita juga sayang sama pemberian-pemberiannya, kado-kadonya, hadiah-hadiahnya, karya-karyanya, bukan? Biasanya selalu begitu. Kalau kau sayang sama orangnya, kau pasti juga sayang kepada pemberian-pemberiannya, semua karya-karyanya kepada kita. Kita akan simpen baik-baik apa yang dia kasih sama kita. Ya mungkin dia dulu pernah kasih kita sesuatu yang barang gitu. Barang itu pasti kita simpen. Kenapa? Karena kita sangat cinta sama orangnya. Tapi ketika kita putus sama orangnya, biasanya barangnya kita buang. Ada orang yang buang emasnya, buang macam-macam pemberiannya. Kenapa? Karena udah putus sama pacarnya. Saudara, begitu juga dengan Tuhan. Kalau kau sayang sama Kristus, mencintai Kristus,
maka kau pasti juga mencintai karya-karyanya. Kau pasti mencintai firman-Nya yang tertulis. Ini dua hal yang gak bisa dilepaskan. Saudara-saudara, banyak orang yang bilang, ya aku mencintai firman Tuhan, tapi gak mencintai Tuhan Yesus. Itu pasti itu bukan karena Roh Kudus. Nah, orang yang mengaku dipenuhi Roh Kudus kelihatan dari dua hal ini. Dia mencintai Kristus secara pribadi, dia mencintai firman Tuhan. Banyak orang yang ngaku cinta atau dipenuhi dengan Roh Kudus, tapi yang dia cintai bukan firman Tuhan, malah mimpi-mimpi, ya penglihatan-penglihatan, ya bicara tentang bahasa-bahasa roh lah yang macam-macam dan sebagainya. Tapi ketika diajak belajar Alkitab, belajar firman Tuhan secara mendalam, dia nggak mau. Saudara, ini pasti bukan orang yang dipenuhi Roh Kudus. Saudara, kita lihat para rasul waktu mereka hidup, ketika Roh Kudus itu datang dan membaptis mereka, lalu mereka penuh dengan Roh Kudus. Saudara, kita lihat semua 11 murid itu, karena Yudas Iskariot sudah nggak ada, mereka menjadi orang yang luar biasa. Mereka melayani Tuhan, bahkan mati syahid demi Tuhan. Mereka begitu mencintai Tuhan, mencintai Kristus yang telah naik ke surga, tapi mereka juga mencintai pekerjaan Dia, karya Dia, visi Dia, misi Dia, yaitu pemberitaan Injil. Saudara-saudara, banyak orang hari ini menomorduakan bagian ini. Mereka bilang cinta kepada Kristus, tapi nggak mau melayani Tuhan. Cinta kepada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, yes, betul, itu bagus. Tapi engkau tidak mau memberitakan Injilnya, dan itu isi hati Kristus. Dia tidak mau melakukannya. Maka kita bukan yang dipenuhi Roh Kudus. Dua hal ini nggak bisa dipisahkan. Ini yang pertama, yaitu ketika seseorang dipenuhi Roh Kudus, maka engkau akan dipimpin oleh Roh Kudus itu untuk mengasihi Tuhan. Tuhan di sini adalah Kristus yang menjelma menjadi manusia dan firman yang tertulis. Saudara-saudara, sekarang yang kedua, ketika Roh Kudus turun, lalu penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Nah, ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus yang kedua adalah mengasihi sesama. Kalau yang pertama tadi mengasihi Tuhan, sekarang mengasihi sesama. Masih lanjutan ayat Matius 22 ayat 39 dan 40 berkata begini. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara-saudara, yang dimaksud dengan sesama di sini siapa? Yang dimaksud dengan sesama di sini adalah semua orang, baik saudara-saudara seiman dengan kita maupun orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Semua orang yang diciptakan Tuhan adalah sesamaku manusia. Nah, hukum yang kedua adalah engkau harus mengasihi sesama. Orang yang dipenuhi Roh Kudus akan sangat mengasihi sesama juga. Dia gak hanya mengasihi Tuhan, tetapi juga mengasihi sesama. Saudara, dua hukum ini isi dan bobotnya sama, ya, memiliki satu keseimbangan yang sama. Mengasihi Allah, mengasihi sesama. Ini gak bisa salah satu dicoret atau dilupakan atau tidak dijalankan. Tuhan meminta dua-duanya, mengasihi Allah, mengasihi sesama. Saudara-saudara, tahun lalu kita pernah belajar tentang relasi kita, bahwa kita sebagai orang percaya memiliki dua hubungan. Ada yang namanya hubungan vertikal, ada yang hubungannya yang namanya horizontal. Hubungan vertikal itu bicara tentang hubunganku dengan Allah. Hubungan horizontal itu bicara tentang hubunganku dengan sesama. Nah, dua hubungan ini terlihat jelas di dalam dua hukum ini. Ketika Tuhan bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, pikiranmu, tenagamu, dan sebagainya, itu bicara tentang hubungan vertikal engkau dengan Tuhan. Lalu ketika Tuhan bilang, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, ini bicara relasi kita dengan sesama, hubungan horizontal. Nah, saudara, yang menarik adalah hubungan vertikal itu dengan Tuhan selalu mendahului hubungan kita dengan sesama. Ini menarik. Hubungan vertikal dengan Tuhan selalu lebih dulu mendahului hubungan kita dengan sesama, itu hubungan horizontal. Pertanyaannya, ada apa di balik urutan ini, saudara?
Kenapa nggak dibalik? Hubungan horizontal dulu, baru hubungan vertikal. Hubungan dengan manusia dulu, baru hubungan dengan Tuhan. Kenapa nggak dibalik begitu? Kita lihat di dalam 10 hukum Taurat, vertikal dengan Tuhan dulu, baru hukum dengan sesama. Kemudian hukum kasih yang disebutkan Yesus juga begitu. Hubungan vertikal dulu, baru horizontal. Ada apa di balik urutan ini, saudara-saudara? Ya, mengapa hubungan vertikal selalu di depan atau selalu lebih dulu daripada hubungan horizontal? Kita sudah mempelajari ini akhir tahun lalu. Jawabannya adalah hubungan vertikal adalah dasar untuk hubungan horizontal kita dengan sesama. Ya, hubungan kita dengan Tuhan itu adalah dasar hubungan kita dengan sesama. Kalau hubunganmu dengan Tuhan bagus, baik, maka engkau baru bisa punya hubungan yang baik dengan sesama. Tapi kalau hubunganmu dengan Tuhan buruk, maka hubunganmu dengan sesama juga buruk. Jadi percuma atau tidak ada guna orang yang bilang hubunganku dengan semua baik kok, tapi dia nggak baik dengan Tuhan. Itu pasti sesuatu yang salah. Jadi kalau hubungan kita beres dengan Tuhan, maka hubungan dengan sesama pasti beres. Kalau hubungan kita dengan Tuhan sudah diperdamaikan, maka hubungan kita dengan yang lain juga pasti damai. Dan ini menjadi dasar dari hubungan kita dengan sesama. Saudara-saudara, ini menarik di dalam Alkitab. Maka inilah salah satu tanda yang orang yang dipenuhi Roh Kudus, yaitu dia akan mengasihi Allah terlebih dahulu, kemudian dia baru bisa mengasihi sesamanya. Dia nggak mungkin mengasihi sesama kalau dia belum bisa mengasihi Tuhan. Ini menarik sekali. Dia juga tidak mungkin mengasihi Allah kalau dia tidak dipenuhi Roh Kudus. Jadi peranan Roh Kudus di dalam memenuhi hidup seseorang itu sangat penting. Saudara, kita ketemu satu kasus di dalam Kisah Rasul pasal 6 ayat 1 dan 2. Saya tidak perlu baca. Di situ ada satu kisah atau satu kasus di mana orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani komplain dengan para rasul. Mereka protes terhadap para rasul. Mereka kritik para rasul. Kenapa? Karena pelayanan para rasul itu ternyata tidak bisa adil terhadap orang-orang Yahudi asli, juga terhadap orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Sehingga mereka marah, mereka protes, saudara. Saudara, di dalam dunia pelayanan selalu ada yang namanya orang komplain kita, orang protes sama kita, orang mengkritik kita dan sebagainya. Saudara, kalau engkau tidak dipenuhi Roh Kudus, engkau nggak sanggup menghadapi kondisi begini. Saudara-saudara, kalau orang nggak penuhi Roh Kudus, dia susah sekali untuk menyangkal diri, betul tidak? Kalau orang sudah dipenuhi Roh Kudus, dia pasti bisa menyangkal diri, lalu bisa pikul salib Yesus dan ikut Yesus. Itu kan padanannya di ayat yang kita baca, ya. Tapi kalau orang nggak dipenuhi Roh Kudus, dia susah untuk menyangkal diri. Maka ketika diprotes dikit aja, dia bisa tersinggung. Diprotes dikit aja, dia bisa marah. Dikomplain sedikit saja, dia bisa langsung mengundurkan diri. Saudara, kenapa? Karena dia nggak bisa nyangkal diri. Kenapa nggak bisa nyangkal diri? Pasti dia nggak dipenuhi Roh Kudus. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia pasti bisa menyangkal diri. Maka dia bisa pikul salib dan dia bisa ikut Yesus. Itu kata-kata Yesus. Karena itu seorang pelayan Tuhan, kunci untuk sukses dalam pelayanan, dia mesti dipenuhi Roh Kudus. So, kalau dia dipenuhi Roh Kudus, maka turunannya adalah dia bisa menyangkal diri. Walaupun orang marahin dia kayak apapun, nyinggung dia kayak apapun, dia tetap tenang. Kenapa? Dia tahu yang dia kerjakan itu benar di mata Tuhan, walaupun tidak dianggap tidak benar oleh mata manusia. Dia tetap tenang. Kenapa? Karena dia tahu apa yang dia buat. Dia tahu pimpinan Roh Kudus. Makanya orang kalau dalam dunia pelayanan gampang tersinggung, gampang mutung istilahnya ya. Mutung itu apa ya? Terbakar gitu ya. Gampang konslet ya istilahnya. Itu kenapa? Karena pasti dia tidak dipenuhi Roh Kudus. Para rasul, kenapa mereka bisa melayani Tuhan dengan luar biasa dan mereka menjadi mati syahid di tangan orang-orang yang begitu jahat? Mereka tidak peduli. Kenapa? Karena mereka dipenuhi Roh Kudus. Mereka tidak menyayangkan dirinya sedikit pun lagi. Kenapa? Karena totalitas sudah diberikan pada Tuhan dan Roh Kudus yang memimpin hidup mereka. Saudara-saudara, apalagi ketika kita diminta mengasihi sesama kita. Waktu kita mengasihi sesama kita,
Ada banyak orang yang gak sependapat dengan kita. Waktu kita mengasihi orang yang gak seiman sama kita, ada banyak orang yang protes, komplain sama kita. Waktu kita mau menjadi berkat bagi orang lain, ada banyak orang yang menyalahkan kita. Saudara-saudara, kalau engkau gak dipenuhi Roh Kudus, engkau gak akan sanggup menghadapi situasi begini. Karena itu dipenuhi Roh Kudus itu suatu hal yang sangat penting, baik sebagai engkau hamba Tuhan maupun engkau sebagai seorang aktivis gereja. Saudara-saudara, yang menarik adalah seperti yang saya katakan di awal tadi, dipenuhi Roh Kudus itu tidak selalu kita bisa dapatkan otomatis setiap hari. Enggak. Kalau dibaptis Roh Kudus itu satu kali dan tetap selamanya. Tapi ketika kita dipenuhi Roh Kudus itu enggak otomatis setiap hari kita dipenuhi Roh Kudus. Itu harus dikerjakan, diusahakan. Sedikit saja ketika engkau merencanakan satu kejahatan, engkau tidak dipenuhi Roh Kudus, tapi engkau memadamkan kuasa Roh Kudus, sehingga Roh Kudus tidak bisa berkarya dalam hidupmu. Kenapa? Karena engkau telah memadamkan karya Roh Kudus dengan rencana kejahatan itu. Begitupun juga dengan bijaksana Tuhan, ya. Bijaksana Tuhan itu nggak permanen pada diri seseorang. Ya, kalau dia nggak hati-hati, bijaksana Tuhan itu bisa pergi. Kita belajar dari Raja Salomo. Raja Salomo waktu mudanya Tuhan bilang, kamu minta apa? Dia bilang, aku minta hikmat. Tuhan kasih hikmat sama dia, sehingga raja ini menjadi seorang raja yang terkenal dengan hikmat yang luar biasa. Sampai Ratu Ethiopia datang ke Yerusalem hanya untuk mendengar hikmat daripada Salomo. Siapa yang bisa menyamai hikmat Salomo? Tapi suatu ketika dia nggak hati-hati, hikmat itu pergi. Akhir hidup Salomo, kalau saudara baca, dia akhirnya menyembah berhalanya para istrinya. Hikmat itu telah meninggalkan dia. Hikmat itu dari mana? Itu juga dari Roh Kudus. Ketika engkau dipenuhi Roh Kudus, kita mesti hati-hati. Kita mesti selalu berhati-hati supaya kita tetap bisa memiliki Roh Kudus itu memenuhi kita setiap saat. Hati-hati dengan orang yang berkata, aku dipenuhi Roh Kudus dan selamanya aku dipenuhi Roh Kudus. Itu kalimat pasti salah. Yang kedua, kalau orang bilang, aku ini orang yang sangat bijak dan saya pasti bijak, saya udah punya pengalaman asam garam yang luar biasa, usiaku juga sudah tua, lalu merasa identik dengan pengalaman banyak, lalu dengan usia yang sudah lanjut, lalu identik dengan hikmat Tuhan. Tidak salah, tidak benar. Yang benar adalah kau harus setiap hari berdoa, Tuhan penuhi aku minta hikmat-Mu, berikan aku bijaksana-Mu. Dengan demikian kita akan tetap setiap hari hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena ini berbeda sekali. Karena satu kejahatan kecil aja kita lakukan, kita bukannya dipenuhi Roh Kudus, malah engkau memadamkan kuasa Roh Kudus. Saudara-saudara, ini dua hal yang penting sekali. Ketika Roh Kudus itu turun, dikatakan, maka penuhlah para rasul itu dengan Roh Kudus. Nah, waktu mereka dipenuhi Roh Kudus itu memimpin mereka mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Yang kedua, mereka dipimpin Roh Kudus itu mengasihi sesama. Karena itu mereka pergi ke seluruh dunia memberitakan Injil, walaupun nyawa mereka menjadi taruhannya. Saudara, ini hal yang kedua yang sudah kita pelajari. Ketika Roh Kudus turun, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Saya berharap semua kita, semua jamaat Tuhan, kita minta supaya setiap hari kita dipenuhi Roh Kudus. Dan dengan dipenuhi Roh Kudus, engkau akan mengasihi Tuhan, mengasihi firman yang hidup, firman yang tertulis, dan engkau akan mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, karena kami boleh mendengar isi hati-Mu sekali lagi, bahwa ketika Roh Kudus-Mu turun 2000 tahun yang lalu, Engkau tidak hanya membaptis umat Tuhan, tapi Engkau juga memenuhi hidup mereka. Dan sejak itulah kami diberikan anugerah ini, bahwa kami bisa meminta agar setiap saat kami dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan ketika kami dipenuhi dengan Roh Kudus Tuhan, maka hati kami akan terus mencintai Kristus. Hati kami akan terus mencintai karya-karyanya, firman-Nya, pekerjaannya, dan pemberitaan Injil-Nya. Berkatilah kami Tuhan, agar kami
Ketika dipenuhi Roh Kudus ini, kami terus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami. Yang kedua, Tuhan, ketika kami dipenuhi Roh Kudus, maka Roh itu juga akan memimpin kami untuk mengasihi sesama kami manusia, untuk bisa bersimpati kepada banyak orang, mereka yang percaya maupun mereka yang belum percaya. Maka kami diutus kepada mereka untuk memberitakan firman Tuhan, untuk memberitakan berita pengampunan, sehingga mereka pun boleh diselamatkan. Karena itu Tuhan, berkatilah kami, supaya kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang dengan dipenuhi oleh Roh Kudus ini. Berkati setiap kami dan setiap jemaat-Mu dimanapun berada. Dan setiap hari kami meminta agar Roh Kudus memenuhi hidup kami. Ini doa dan syukur kami. Dan bersyukur atas pemberitaan firman Tuhan hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya yang ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku.
Mari kita mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita naikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Dia Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh selamat sumber berkat. Amin. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita pulang ke tempat kita masing-masing. Kita hadapi kehidupan kita seperti biasa, namun kita senantiasa berdoa, minta supaya hidup kita senantiasa dipenuhi dengan Roh Kudus, dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus, kiranya memimpin dan menyertai kita sekalian hari ini, besok, dan seterusnya sampai hari Maranatha. Yesus Kristus datang menjemput kita saleh-salehnya. Amin. 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 Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Kami ucapkan selamat hari Minggu. Izinkan saya menyampaikan beberapa warta untuk kita hari ini. Pertama, kami atas nama Majelis GPK Kelapa Gading mengucapkan selamat beribadah kepada Bapak Ibu saudara sekalian, ya baik dimanapun berada. Kami berdoa supaya ibadah kita sungguh-sungguh bisa memberkati, menguatkan, dan menumbuhkan iman kita walaupun di tengah-tengah COVID-19 hari ini. Yang kedua, kami terus mengingatkan tentang jadwal-jadwal ibadah kita. Di setiap hari Kamis malam ada kebaktian doa pukul 19.00, dan Sabtu malam ada perseruan pemuda jam 19.00 juga. Lalu hari Minggu khusus untuk sekolah minggu berubah ke lebih pagi, sehingga anak sekolah minggu kita sekarang perseruan mereka jam 9.30. Lalu kebaktian umum seperti biasa secara online jam 10.30. Kami terus berdoa supaya di setiap kegiatan ibadah online ini Bapak Ibu yang memang harus mengikutinya bisa mengikuti dengan setia, dan kami percaya itu semua akan menguatkan dan juga menumbuhkan iman kita. Lalu yang terakhir, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang tetap memberikan persembahan kepada Tuhan, dan juga terus menghimbau kepada kita, bagi Bapak Ibu yang memberikan persembahannya, kita telah menyediakan rekening gereja di bawah ini. Bapak Ibu bisa mentransfer sesuai dengan iman Bapak Ibu sendiri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu sekali lagi.